Halo teman-teman, pada kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi stasiun Solo. Kebetulan stasiun Solo ini ada di dekat rumah saya dan saya akan melakukan sedikit pemvideoan kondisi terkini stasiun Solo semenjak terakhir kali nonaktif pada Juli tahun 2014. Oke, check it out. Stasiun Solo merupakan stasiun yang berada di antara petak stasiun Singkarak dengan stasiun Sungai Lasi. Stasiun ini adalah stasiun kelas 2 yang awalnya digunakan untuk persilangan kereta api batubara. Namun, setelah kereta api batubara berhenti pada tahun 2003, stasiun ini digunakan untuk kereta api wisata Danau Singkarak, yang pada awalnya adalah tujuan Padang Panjang Solo Sawah Lunto. Tetapi relasinya diperpendek menjadi Batu Tabal Solo Sawah Lunto. Untuk ketinggiannya sendiri, stasiun ini berada di ketinggian 398 meter di atas permukaan laut. Nampak di depan sana terdapat rangkaian kereta api wisata Danau Singkarak yang telah lama tidak aktif. Terakhir kali aktif stasiun ini adalah pada tahun 2014 tanggal 8 Juni. Di stasiun ini masih terdapat jadwal dan tarif dari kereta api Danau Singkarak. Nampak kondisi bagian dalam loket yang sudah tidak terurus dan juga sangat berdebu. Di jalur 2 terdapat kereta K3 Nippon Sanrio yang memang semenjak terakhir kali aktif tidak dipindahkan. Rangkaian ini ada 4 kereta, tapi yang satu kereta lagi ada di stasiun Padang Panjang, di depo stasiun Padang Panjang. Jika arah ke sana itu
ke arah Parang Panjang, tapi jika ke arah ke sana itu ke arah Sawah Lunto. Di situ terdapat dua lokomotif BB 204 15 dan 16. Papan nama stasiun Solo. Masih ada logo Perumka-nya. Ruang kepala stasiun. Dan untuk diketahui, di saat hari kerja stasiun Solo ini dijaga oleh orang aset dari PT KAI. Ini kereta pembangkit 3. Untuk ruang PPKA sendiri masih terjaga dan terawat dengan baik. Untuk kereta K3 Nippon Sanrio ini masih menggunakan kopler gancho atau biasa disebut dengan kopler tapal kuda. Kereta ini sudah mengalami aksi kerusakan. Untuk saat ini sarana K3 Nippon Sanrio sangat tidak terawat. Adanya jendela-jendela yang pecah. Baik, kita akan masuk ke dalam kereta ketiga NS ini. Beginilah kondisi gerbong X KA Wisata Singkara pada saat ini. Oke, kita bakal masuk ke dalam kereta X KA Wisata Singkara. Inilah posisi saat ini X kereta api Wisata Singkara. Dan kaca banyaknya sampah-sampah. Untuk kereta ini sendiri tidak memakai pendingin AC, tapi pendingin dari kipas angin. Dan di kereta ini cukup panas. Untuk
Teks kereta wisata Singkarak sendiri memakai tipe tempat duduk 22 ABCD. Tidak seperti K3 ori biasanya. Ini karena menyesuaikan dengan terowongan yang ada di Lembah Anai dan juga terowongan yang ada di Sawalunto, terowongan Bangkalan. Oke, pada saat ini kita bakal ke Dipo Solo yang dimana terdapat dua kembar BB20415 dan juga BB20416. Masih ada pipa untuk penyalur air untuk kereta uap dan juga ada tandon air. Untuk bantalan yang dipakai di stasiun Solo ini sudah lumayan lama, yaitu pada tahun 1888. Alat penggerak wesel, lidah wesel, dan di sini kalau nggak salah ada alat untuk mengangkat lokomotif, kayaknya seperti lokomotif uap S1060 kayaknya, yang dimana nama pembuatnya masih tertera. Bagian bawah dipo yang sudah menjadi kolam. Untuk BB204, 15 dan 16 ini merupakan batch terakhir atau batch ketiga yang dikirim pada tahun 1993 atau yang beroperasi atau dibuat pada tahun 1993, dan lokomotif ini merupakan lokomotif gerigi yang disesuaikan dengan gerigi rel gerigi yang ada di jalur Sumatera Barat. Alat untuk bergerak di rel gerigi. Lokomotif ini merupakan lokomotif diesel elektrik satu-satunya yang dari Eropa. Alasan kenapa BB204, 15 dan 16 ini tidak ditumpuk di Balai Yasa Padang dikarenakan jalur di Lembah Anai tidak bisa digunakan atau tidak bisa dilewati oleh lokomotif semenjak gempa tahun 2009. Di belakang dipo terdapat gerbong sayur. Untuk BB204,
15 dan 16 ini masih menggunakan kopler ganco karena tidak dibawa ke Balai Yasa Padang. Ya karena alasan yang sebelumnya tidak dibawa ke Balai Yasa Padang. Tapi untuk BB 204 yang ada di Balai Yasa Padang yang semenjak tahun 2011 ke atas atau mungkin ada yang tahu sudah menggunakan kopler genggam. Terjadi aksi vandalisme di lokomotif BB 204-15 ini. BB 204 sendiri merupakan diproduksi oleh SLM. Sumber tenaganya adalah diesel elektrik. Yang tanggal dibuatnya untuk batch pertama yang seri 1 sampai 4 pada tahun 1982 dan gelombang kedua atau batch kedua 1984 dari nomor 05 sampai 10 dan pada tahun 1993 mulai dari nomor BB 20411 sampai BB 20417. Jumlah dibuat 17 unit. Lebar sepur yang digunakan adalah 1067 mm, susunan roda AR yaitu B2B dan klasifikasi UIC-nya adalah BO2BO. Alasan digunakannya bogi idle di tengah adalah untuk bisa melewati jembatan kereta api yang ada di Lembah Anai. Karena lokomotif ini lumayan berat, yaitu untuk berat kosongnya sendiri adalah 52,8 ton dan berat siapnya adalah 55 ton. Untuk berat adesi yaitu 44 ton. Tipe bahan bakarnya adalah HSD, kapasitas bahan bakar 1700 liter, kapasitas pelumas 200 liter, dan bak pasir 80 kg. Kecepatan maksimum BB204 adalah 60 km per jam dengan daya mesin 1230 HP. Dengan tipe rem adalah pneumatic brake dan drum brake. Perusahaan pemilik adalah PT Kereta Api Persero dengan daerah operasi Divisi Regional 2 Sumatera Barat. BB204 adalah salah satu loko endemik khas Ranah Minang. Bentuk dan suasana kabin dari BB204. Semoga saja rel dan lintas Padang Panjang Solo Sawalunto ini bisa aktif kembali, karena jalur pegunungan yang ada di Sumatera Barat sendiri adalah jalur yang eksotis dengan keindahan alamnya memukau. Semoga saja bisa diaktifkan kembali. Semoga saja stasiun kereta api yang menjadi saksi bisu kejayaan batubara di Sumatera Barat ini bisa diaktifkan kembali. Minimal untuk pariwisata.